Ketika saya sebagai mahasiswa menemukan perbedaan pendapat dengan teman, keluarga, lingkungan kampus, maupun masyarakat, nilai pendidikan karakter yang perlu saya terapkan yang pertama ada satu, toleransi. Ketika terjadi perbedaan pendapat, saya harus mampu menerima keberagaman pandangan orang lain. Toleransi berarti saya tidak memaksakan pendapat pribadi dan tetap menghargai pendapat mereka. Yang kedua, saling menghormati. Meskipun berbeda pendapat, saya menunjukkan sikap saling menghormati melalui bahasa yang sopan, tidak meremehkan dan tidak menyinggung pihak lain. Dengan begitu, diskusi tetap sehat dan tidak menimbulkan konflik. Yang ketiga, kejujuran. Dalam menyampaikan pendapat saya harus jujur berdasarkan fakta, data, dan yang apa saya yakini, bukan sekedar ikut-ikutan. Kejujuran membuat diskusi lebih bermakna, dipercayai. 4. Bertanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab atas argumen yang saya sampaikan. Jika ternyata pendapat saya salah, saya harus berani mengakui dan memperbaikinya. Ini menunjukkan kedewasaan sebagai mahasiswa. Yang kelima, empati. Selain menyampaikan pendapat, saya harus mencoba memahami alasan mengapa orang lain berpikir berbeda. Dengan empati, komunikasi menjadi lebih hangat dan penuh pengertian. Dan yang keenam, kerja sama atau gotong royong. Ketika perbedaan pendapat muncul dalam kerja kelompok, saya belajar mencari titik tengah yang menguntungkan semua pihak. Saya menekankan kolaborasi dibandingkan pertengkaran. Dan yang ketujuh, berpikir kritis. Pendapat-pendapat adalah kesempatan melatih kemampuan berpikir kritis. Saya melihat berbagai sudut pandang, membandingkan argumen, lalu mengambil kesimpulan terbaik secara objektif. Dan yang terakhir, kedelapan, komunikasi yang baik. Saya harus berbicara dengan jelas, tenang, sopan, dan tidak emosional. Dengan komunikasi yang baik, perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara dewasa. Jadi, sebagai mahasiswa, saya mengimplementasikan nilai tersebut. Perbedaan pendapat tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi ajang belajar membangun karakter diri. Contoh kasus yang sedang terjadi, misalnya dalam tugas kelompok kelas, ada perbedaan pendapat mengenai metode presentasi. Sebagian anggota ingin membuat presentasi video, sebagian ingin presentasi langsung di kelas. Perbedaan muncul karena waktu dan kemampuan teknis yang berbeda. Dari kasus ini, saya menerapkan nilai karakter. Yang pertama ada musyawarah dan toleransi. Saya mengajak anggota kelompok untuk memusyawarahkan dan mendengarkan alasan masing-masing. Semua pendapat didengar tanpa menyalahkan satu sama lain. Yang kedua, empati. Saya memahami bahwa ada anggota yang tidak bisa mengedit video dan ada yang tidak bisa percaya diri presentasi langsung. Dengan empati, kami mempertimbangkan kondisi setiap anggota. Dan yang ketiga, kerjasama. Akhirnya kami memutuskan membuat presentasi. Yang pertama menjelaskan video yang dibuat mampu editing. Yang kedua menyampaikan langsung oleh yang percaya diri. Semua mendapatkan peran sesuai kemampuannya. Yang keempat, tanggung jawab. Setiap anggota mengambil tugas masing-masing dan menyelesaikannya tepat waktu demi hasil kelompok. Dan yang kelima, disiplin. Kami menentukan deadline internal dan semua menyempatkan untuk menjaga kualitas tugas. Dan yang keenam, komunikasi efektif menggunakan WhatsApp. Kami mengatur jadwal, membahas progres, dan menyelesaikan masalah tanpa konflik. Dari kasus tersebut, saya belajar bahwa nilai-nilai pendidikan karakter tidak hanya teori, tetapi sangat penting dalam kehidupan kampus. Nilai seperti toleransi, kerjasama, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik membuat kegiatan akademik berjalan dengan harmonis.